Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bulan Dzulhijjah sebentar lagi akan kita masuki. Bahwa yang kita ketahui adalah bulan Dzulhijjah itu bulan yang penuh pengorbanan, bulan untuk perjuangan, dan bulan di mana puncak ibadah dari umat manusia dilakukan, karena pada bulan tersebut jutaan kaum muslimin sedang berada di Mekah Al-Mukarramah, atau yang kita sebut sebagai tanah suci, untuk menunaikan ibadah haji, di mana sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 menyebut 197, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajji wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah wa tajawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, yang artinya ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah dikenal, dan barang siapa yang mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan haji pada bulan-bulan itu, hendaklah dia tidak melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang fasik. Demikian pula tidak melakukan pertengkaran sesama mereka, permusuhan, dan apa-apa yang kamu lakukan dari suatu kebajikan, semuanya itu Allah Maha Tahu. Oleh karena itu, berbekallah untuk melaksanakan ibadah haji itu, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan kalau kalian bertakwa kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian pula umat Islam yang sekarang sebagian sudah berada di tanah suci, karena tinggal beberapa hari lagi, adalah dalam rangka menunaikan ibadah haji untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi kita Muhammad SAW. Karena ini diperintahkan awalnya kepada Nabi Ibrahim oleh Allah SWT dalam firman dalam surat Al-Hajj, wa adzin fin nas bil haji rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Serulah umat manusia untuk berhaji dengan jalan kaki
ataupun dengan mengendarai unta yang kurus, di mana mereka akan datang dari segenap penjuru dunia ini yang walaupun jaraknya amat jauh. Ibadah haji yang saat ini saudara-saudara kita sedang berada di tanah suci. Karena ibadah haji ini tadi saya sampaikan merupakan ibadah yang penuh pengorbanan, penuh perjuangan, dan merupakan puncak daripada ibadah. Karena ibadah haji ini di mana secara berurutan dimulai dari mikot, di mana melalui mikot atau tempat yang telah ditentukan itu diawalilah saudara-saudara kita yang berhaji dengan berniat melaksanakan ibadah haji dan dengan menanggalkan pakaian yang dipakainya yang bermacam-macam pakaian, tapi digantikan dengan pakaian ihram yang berwarna putih, hanya 2 helai yang tidak berjahit. Ini menunjukkan bahwa saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan haji itu dengan pengorbanan sukarela menanggalkan yang selama ini menjadi ciri, yang selama ini dibangga-banggakan, baik itu harta, jabatan, ataupun kelompok, tapi ditanggalkan, semuanya itu hilang, karena semua akan menghadap kepada Allah hanya dengan 2 lembar kain yang berwarna putih. Dengan berpakaian ihram itu pun akhirnya para jamaah kita dilarang melakukan beberapa hal. Mereka dilarang mengumbar nafsu birahi, dilarang untuk saling bertengkar dan membuat kerusakan. Mereka diharamkan menyakiti binatang, dilarang untuk membunuh dan merusak pepohonan. Hal ini memberikan kesadaran agar manusia senantiasa memelihara diri dan lingkungannya. Manusia tidak boleh hidup mementingkan dirinya sendiri dan menghancurkan sesama manusia dan makhluk lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah. Setelah itu para jamaah haji melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di situ pula. Di dekat Hajar Aswad ada yang disebut dengan Hijr Ismail, yang artinya pangkuan Ismail, karena disitulah Ismail yang masih bayi dipangku, digendong oleh ibunya Hajar dengan penuh kesabaran karena mentaati suaminya Ibrahim. Demikian pula tawaf yang dilakukan di situ mengandung arti bahwa umat manusia, khususnya mereka yang beriman, berkonsentrasi, memusatkan pikirannya kepada satu, yaitu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan mengokohkan akidah tauhid umat manusia. Mereka berkonsentrasi
memusatkan pikirannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dilambangkan dengan Ka'bah itu. Setelah selesai tawaf 7 kali, kemudian mereka menuju ke Safa dan Marwah, yaitu untuk melakukan sa'i, di mana sa'i ini artinya adalah bekerja, berusaha. Karena ini para jamaah berjalan antara Safa dan Marwah dengan berlari-lari kecil, menggambarkan pada saat ibunda Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, berusaha dengan penuh keyakinan, berjuang mundar-mandir antara Safa dan Marwah demi untuk mencarikan air untuk Ismail yang masih bayi. Maka di saat jamaah haji melakukan sa'i antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, dan Safa Marwah dan terakhir di Marwah, menggambarkan betapa perjuangan Hajar ketika saat itu. Dan ini pun hikmahnya, bahwa hidup ini memang harus berjuang, bekerja keras demi meraih tujuannya yang mulia. Selanjutnya, setelah selesai sa'i, rangkaian ibadah haji kemudian yang puncaknya adalah di Arafah. Arafah, tempat berkumpulnya umat Islam yang jutaan jumlahnya, yaitu pada 9 Zulhijjah nanti. Itu menggambarkan kata-kata Arafah itu adalah mengenal. Jadi umat Islam yang melaksanakan ibadah haji dituntut untuk mengenal dirinya sendiri, mengetahui dirinya itu siapa, kemudian bermunajat memohon kepada Allah yang Maha Agung untuk agar supaya dirinya sebagai manusia, sebagai hamba Allah itu selalu meniti jalan yang lurus, meniti kehidupan yang diridhoi oleh Allah, memohon segala ampunan, memohon petunjuk agar supaya hidupnya selamat dunia maupun akhirat. Nah, itulah padang Arafah, tempat berwukuf, karena wukuf itu artinya adalah diam atau berhenti. Tapi diam untuk berhenti tujuannya adalah untuk merenungkan jati diri manusia, kemudian memohon kepada Allah SWT. Berikutnya setelah dari Arafah, baru ke Musdalifah dan Mina untuk melempar Jamrat, di mana dalam sejarah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim di tempat itulah melempar setan yang menghadang untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah pada saat itu, yaitu untuk mengorbankan putranya Ismail. Dengan demikian, ibadah haji yang pada saat nanti melempar jumrah itu pun kita maknai sebagai agar mereka mau melempar nafsu setaniyah yang bersemayam di dalam diri mereka, melemparkan jauh sifat-sifat setan. Karena sifat-sifat setan itu diantaranya selalu menghasut, selalu membujuk manusia untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran dan permusuhan sampai melakukan pembunuhan kepada sesama. Setelah itu barulah selesai ibadah haji ditandai dengan yang namanya tahallul,
artinya membebaskan segala hal yang tadinya ada larangan tatkala di dalam berihram, kemudian terbebas lagi. Tapi jangan sampai dimaknai kemudian kebebasan itu kemudian kita maknai sebagai segala-galanya kemudian jadi boleh, karena di dalam kehidupan tetap kita berprinsip semua itu adalah mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang tetap haram, yang dibolehkan itulah yang dilakukan oleh manusia. Jadi Alkitab halal artinya hanya sekedar menyelesaikan rangkaian ibadah haji, kemudian diperbolehkan dengan memakai pakaian yang biasa, dibolehkan yang tadinya tidak boleh, ya, memotong kuku dan sebagainya, maka dibolehkan memotong kuku, tidak boleh memakai minyak wangi, akhirnya sekarang setelah tahalul diperbolehkan lagi. Itu sekedar itu saja. Yang terpenting ibadah haji yang dilakukan oleh umat Islam sebenarnya adalah syarat dengan hikmah dan pelajaran. Yang paling utama adalah menunjukkan bahwa umat Islam itu bersatu padu dalam persamaan di hadapan Allah, hanya satu, dan nanti semuanya akan kembali kepadanya dengan dua lembar kain yang putih yang kita sebut dengan kain kafan nanti sama. Itulah hasil dari perjalanan ibadah haji yang mudah-mudahan saudara-saudara kita bisa menghayati dan mengambil pelajaran untuk kehidupan selanjutnya, apalagi di saat bangsa dan umat Islam khususnya di Indonesia sedang dihadapkan kepada berbagai fitnah, berbagai persoalan, sehingga mereka hikmah dari melaksanakan ibadah kembali bersatu padu sebagai hamba Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.